Selamat malam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan presentasi dengan judul Transformasi Digital PT Bank Jago Tbk dari bank konvensional menjadi bank digital. Presentasi kali ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah manajemen strategik dan sebagai dosen pengampu yaitu Ibu Murdaningsih SEMAK. Presentasi kali ini saya susun sendiri atas nama Dewi Handayani dari kelas AK 501 NIM 220301010025 dari Universitas Siber Asia. Presentasi kali ini juga mengambil referensi jurnal yang ditulis oleh Lingga Jaya berjudul Transformasi Digital PT Bank Jago Tbk dari bank konvensional menjadi bank digital yang terbit di tahun 2022. Baik, beberapa pembahasan yang akan disampaikan pada presentasi kali ini. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, analisis strategi atau visi dan misi Bank Jago. Ketiga, analisis strategi atau analisis SWOT perusahaan. Empat, analisis strategi atau strategi utama yang diterapkan Bank Jago di era digital. Kelima, ada kritik dan saran strategis. Yang terakhir atau yang keenam yaitu kesimpulan. Baik, sebagai pendahuluan, sejarah Bank Jago, PT Bank Jago Tbk sebelumnya Bank Artos yang didirikan pada tahun 1992. Tahun 2019, PT Metamorfosis Ekosistem Indonesia atau MEI dengan WellTrack Technology Limited atau WTT melakukan akuisisi saham PT Bank Artos Indonesia Tbk dengan total kepemilikan sebesar 51%. Kemudian di tahun 2020, perubahan logo dan nama dari PT Bank Artos Indonesia Tbk menjadi PT Bank Jago Tbk dan berfokus pada layanan berbasis teknologi. Pada tahun yang sama, di 2020, Gojek melalui PT Dompet Karya Anak Bangsa atau GoPay menjadi investor strategis non-pengendali dengan porsi kepemilikan 22,16%. Dan di tahun yang sama, Jago dan Gojek diumumkan kerjasama tahap pertama. Kantong Jago menjadi salah satu metode pembayaran non-tunai di aplikasi Gojek. Dengan demikian, Jago menjadi bagian dari ekosistem digital Gojek. Pembahasan selanjutnya mengenai visi dan misi dari Bank Jago. Visi Bank Jago adalah menjadi bank digital terbaik dengan memberikan akses yang mudah bagi nasabah, menciptakan terobosan inovatif dan melakukan digitalisasi layanan perbankan, dan terus mendorong pengembangan UMKM memenuhi kebutuhan konsumen. Semua ini dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kemudian misi Bank Jago, sejalan dengan penerapan prinsip keberlanjutan yang selalu mendukung keselarasan antara bisnis dan operasi dengan aspek lingkungan sosial dan tata kelola atau ESG. Fokus Bank Jago pada segmen menengah dan bawah atau middle dan mass market. Sejalan dengan tujuan keuangan berkelanjutan dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDG. Kita akan membahas analisa SWOT atau SWOT analysis. S yang pertama, strength atau kekuatan. Ekosistem digital yang luas, Bank Jago memiliki kemitraan dengan Gojek, Bibit, dan berbagai layanan fintech lainnya, sehingga menciptakan pengalaman perbankan yang lebih terintegrasi. Teknologi canggih. Bank Jago menggunakan teknologi Open API yang memungkinkan pengembangan layanan keuangan berbasis integrasi dengan aplikasi lain. Kekuatan yang lain, strategi customer-centric menerapkan pendekatan life focus solution untuk memberikan layanan yang lebih personal kepada nasabah. Kemudian weakness atau kelemahan. Masih dalam tahap pengembangan layanan, jadi Bank Jago masih terus mengembangkan fitur-fitur digital agar dapat bersaing dengan bank digital lainnya. Profitabilitas yang belum stabil. Meskipun mengalami pertumbuhan aset yang pesat, Bank Jago masih dalam tahap menuju profitabilitas yang berkelanjutan.
Tantangan dalam menjaga keamanan data dan kepatuhan regulasi. Bank digital menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan siber dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi perbankan yang terus berkembang. Opportunities atau peluang, potensi pertumbuhan digital banking di Indonesia dengan meningkatnya pengguna layanan digital, perbankan digital memiliki peluang besar untuk berkembang. Peningkatan jumlah pengguna internet dan mobile banking, lebih dari 175 juta penduduk Indonesia adalah pengguna internet yang menciptakan peluang besar bagi bank digital. Dukungan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Regulasi terbaru dari OJK memberikan kepastian hukum bagi bank digital untuk berkembang lebih cepat. Selanjutnya, threats atau ancaman. Persaingan ketat dengan bank digital lainnya. Bank Jago bersaing dengan bank digital seperti Genius, Digibank, dan Cbank. Risiko keamanan cyber. Serangan cyber semakin meningkat terhadap layanan keuangan digital. Perubahan regulasi. Perubahan kebijakan dari OJK dapat berdampak pada operasional bank digital seperti Bank Jago. Kita akan membahas strategi utama di era digital yang dilakukan oleh Bank Jago. Bank Jago sendiri menggunakan pendekatan 5 domain transformasi digital. Yang pertama, customer, fokus pada pengalaman pengguna dan peningkatan layanan digital. Kemudian ada competition, bermitra dengan ekosistem digital seperti Gojek dan Bibit untuk meningkatkan daya saing. Ada data, pemanfaatan big data dan AI untuk analisis perilaku nasabah dan pengembangan produk keuangan yang lebih personal. Kemudian ada innovation, pengembangan produk berbasis teknologi seperti fitur kantong keuangan dan API terbuka. Lalu ada value, menawarkan solusi keuangan berbasis kebutuhan pelanggan dengan pendekatan customer centric. Selanjutnya kita akan mengevaluasi efektivitas dari strategi yang telah diterapkan oleh Bank Jago. Adanya peningkatan jumlah nasabah secara signifikan. Di dalam waktu 3 bulan, Bank Jago berhasil menambah lebih dari 470.000 nasabah baru. Pertumbuhan aset dan pendapatan bunga bersih. Total aset meningkat lebih dari 300% sejak transformasi digital. Kemudian, Bank Jago sendiri masih menghadapi tantangan profitabilitas. Meskipun ada pertumbuhan yang pesat, Bank Jago masih berupaya meningkatkan profitabilitas jangka panjang. Berikut adalah saran peningkatan untuk PT Bank Jago, memperkuat keamanan cyber dan kepatuhan regulasi dengan mengimplementasikan teknologi keamanan terkini dan mematuhi standar regulasi OJK. Dengan diversifikasi produk layanan keuangan, mengembangkan lebih banyak produk digital untuk nasabah retail dan UMKM. Kemudian meningkatkan inovasi berbasis AI dan machine learning, memanfaatkan teknologi AI untuk analisis data dan personalisasi layanan. Kesimpulan dari beberapa slide pembahasan yang terdahulu yaitu transformasi digital Bank Jago menunjukkan perkembangan positif dalam industri perbankan digital. Keberhasilan strategi digital dapat menjadi model bagi bank lain yang ingin beralih ke layanan digital. Tantangan utama yang masih dihadapi adalah peningkatan profitabilitas dan mitigasi risiko keamanan cyber. Berikut adalah referensi yang saya pakai untuk presentasi kali ini, tentunya di luar dari jurnal yang telah saya sebutkan pada awal presentasi. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.